Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala dalan illa hadaitah wala mu'assiran illa yasartah wala qada'an illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan ada sesiapapun di antara kami saat ini yang sedang melakukan dosa dan maksiat, melainkan hendaklah Engkau ampunkan dia. Jangan biarkan ada di antara kami saat ini yang Engkau uji dengan kesakitan, dengan sakit, melainkan Engkau segera sembuhkan dia. Jangan biarkan ada di antara kami saat ini yang sedang mempunyai hajat, melainkan Engkau segera kabulkan hajatnya, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang tersesat jalan, maka tunjukkanlah dia, ya Allah, ke jalan yang lurus. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi kesulitan, kepayahan, kesusahan dalam hidup, maka segeralah, ya Allah, tunjukkan jalan keluar. Gantikanlah kesusahannya dengan kesenangan. Karena sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat mengubah nasib hambanya melainkan Engkau. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, karena tidak lama lagi, lebih kurang ya dalam 8 ke 10 hari dari sekarang, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Maka tazkirah kita malam hari ini dan minggu depan insya Allah kita bicara sedikit banyak berkaitan dengan ibadah puasa. Dan saya coba menyampaikan perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa ini, uraian dan penjelasan yang mungkin belum sempat saya sampaikan atau kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita tahun-tahun yang lalu. Hanya sebelumnya diingatkan berdasarkan Al-Quran, orang selalu bicara tentang apa persiapan dan persediaan yang perlu dilakukan oleh kita
bagi menghadapi bulan yang sangat mulia ini? Atau apakah agaknya amalan yang perlu ditingkatkan oleh kita sepanjang bulan yang diberkati ini? Biasanya itu. Saya hanya coba ringkaskan dengan apa yang telah kita beberapa tahun yang lalu. Tidak dinafi bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Dan kemuliaan bulan Ramadan adalah kerana diturunkannya Al-Quran padanya. Saya ulangi, dari sekian banyak bulan, 12 bulan, bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Sebabnya, alasannya, kerana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Itu jelas sekali dalam Al-Quran disebutkan Al-Baqarah 185. Bahkan, apa saja makhluk ciptaan Allah yang dikaitkan dengan Al-Quran, pasti akan mempunyai kemuliaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Contoh, malaikat Allah semuanya makhluk yang mulia. Dari sekian banyak para malaikat, yang paling mulia sekali ialah malaikat Jibril. Kenapa? Ya, karena malaikat Jibril dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Jelas di situ kemuliaan dia. Dari sekian banyak rasul yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, rasul yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bukan semata-mata kerana baginda sebagai penutup para rasul, tetapi baginda rasul yang Allah berikan atau diturunkan kepadanya Al-Quran. Mulia juga. Dari sekian banyak, yakni 12 bulan, bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Kenapa? Bulan Ramadan mulia berbanding bulan yang lain kerana diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut. Dari sekian ribu, sekian juta malam, ada malam yang paling utama, paling mulia, namanya Lailatul Qadar. Kemuliaan malam ini berbanding yang lain kerana Quran diturunkan pada malam itu. Ringkas kata, apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Sebab itulah, jika hidup kita ini mesra dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Khasnya, kembali pada bulan Ramadan, saya tadi, bulan Ramadan begitu istimewa, mulia, kerana Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini bermakna, jika sekiranya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sa'ban, maka bulan Sa'ban, bulan yang paling mulia. Nah, sebagai tanda kemuliaan bulan Ramadan, atau bagi menyambut Al-Quran, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Sekarang Quran sudah turun ke bumi. Kita bukan hanya mengharapkan, bukan hanya meyakini Quran telah turun ke langit dunia, tapi kita mau Quran ini turun ke dalam hati kita. Menyatu dengan hati kita. Menjadi nur bagi diri kita. Nah, untuk membolehkan Quran ini menyinari hati kita, turun dalam hati sanubari kita, kita mesti ada persediaan. Apakah persediaan itu?
berpuasa. Ini kaitan dia. Jadi puasa itu sebetulnya adalah salah satu upaya, salah satu ikhtiar yang Allah tetapkan buat kita untuk kita menyambut Al-Quran. Tapi bukannya Al-Quran sudah turun? Ya, Quran sudah turun ke langit dunia. Tapi jangan-jangan Al-Quran ini belum meresap masuk dalam jiwa kita. Untuk membolehkan jiwa kita diresapi, dimasuki oleh nur Al-Quran, maka dia kena disucikan. Salah satu cara yang berkesan untuk menyucikan hati nurani, untuk membolehkan Quran itu turun dalam hati kita, berpuasa. Itu kaitannya. Jadi puasa bulan Ramadan apa namanya mulia bukan karena difatukan puasa padanya, bukan. Ramadan mulia karena Quran diturunkan padanya. Sebab Quranlah Ramadan jadi mulia. Dan untuk menyambut kedatangan Al-Quran, agar ia meresap dalam hati kita, bukan hanya kita baca dengan mulut kita, tapi pancaran nurnya masuk dalam hati kita, hendaklah kita berpuasa. Siam di siang harinya, qiyam di malam harinya. Bila kita siam di siang harinya dan qiyam di malam harinya, menghidupkan malam, insya Allah hati dan jiwa kita ini semakin bersih, sehingga bersedia menerima Al-Quran. Jika message Al-Quran, bahasa yang kami dulu masa belajar, jika energi informasi Al-Quran, ini bahasa kami semasa masih menutup dahulu, jika energi informasi Al-Quran meresap dalam hati kita, subhanallah, kita orang yang sangat mulia. Apa yang saya masukkan energi informasi, sebagai contoh gini aja mas sekalian. Bila jamaah katalah kita baca katalah sebuah buku cerita lah, ya buku novel umpamanya, buku novel ini, dan sangat menarik menurut kita, jalan ceritanya bagus, penuh dengan kisah-kisah adegan yang sangat dramatis sekali. Dulu masa belajar sekolah menengah diwajibkan membaca buku sastra karangan Dr. Hamka, Tenggelamnya Kapal Bandar. Tenggelamnya Kapal Bandar. Itu wajib tuh. Masa itu ya dalam tingkatan 3 itulah. Wajib. Dan masa itu karena kita menghayati isinya, tersentuh hati kita. Tersentuh. Bahkan ada yang menghayati hingga menangis. Pertanyaannya, dia menangis ketika baca novel Tenggelamnya Kapal Bandar ini karena bukunya yang tebal kah? Karena harganya yang mahal kah? Atau karena tulisannya yang cantik kah? Pasti tidak. Yang menyentuh hati hingga menangis bahkan meremang bulu roma, orang kata karena jalan ceritanya, oke. Karena susunan bahasanya, oke. Itulah yang kami pesan, itulah namanya energi informasi. Energi memang banyak. Air ada energi, api ada energi, angin ada energi, setiap guna. Tapi ada sekian banyak energi yang Allah ciptakan, yang paling dahsyat adalah energi informasi yang dikandung oleh Al-Quran. Umar yang hatinya sangat keras dan boleh katakan membatu semasa kafir, keluar daripada rumah dengan pedang terhunus, nak cari Nabi Muhammad SAW, nak dipenggal lehernya. Lalu ada orang beritahu, buat apa engkau Umar nak bunuh Muhammad? Adik kamu sendiri pun sudah menjadi pengikutnya.
Umar singgah di rumah adiknya. Nak membuktikan betulkah adiknya telah menjadi pengikut Muhammad bin Abdullah dengan senyap-senyap. Namanya Fatimah binti Al-Khattab. Betul. Setelah pergi ke rumah adiknya, adik rupanya sedang mengkaji Al-Quran. Mendengar Umar masuk, datang ke rumah, suami adiknya ini ketakutan, menyuruh. Umar paksa dia, apa yang kamu baca tadi? Dia tidak mengaku. Apa yang kau baca? Tidak mengaku. Saat itu, Umar marah sungguh lalu ditampar adiknya. Ditampar. Tapi adik ditampar bukannya marah, ditampar malah melawan. Ini yang Umar betul-betul terkejut. Selama ini tak ada siapa pun yang berani melawan. Ini kan pula adiknya, seorang perempuan. Akhirnya adik mengaku, ini yang aku baca. Umar ingin tahu. Tolong serahkan pada aku, apa yang kamu baca? Ada yang kata, tidak boleh. Ini kitab suci. Kamu masih kotor. Diringkaskan cerita, akhirnya Umar punya peluang membaca. Dan yang dibaca itu, waktu itu belum keseluruhan Al-Quran. Yang dibaca baru surah Toha. Itu pun awal-awal surah Toha. Bukan keseluruhan surah Toha. Karena surah Toha tentu belum turun 100%. Hanya beberapa ayat. Jauh sekali Umar membaca seluruh Al-Quran. Yang Al-Quran belum turun semuanya. Diserahkannya, lalu Umar membaca satu persatu. Umar ini orang Arab, jadi tak perlu belajar Iqra dahulu. Nak baca Al-Quran tak perlu belajar Iqra. Dia orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan lima yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'ala sama dan seterusnya. Menggeletar Umar. Menggeletar. Lalu dia berkomentar. Aduhai indahnya kalimat ini. Umar kagum dengan bahasanya, susunan bahasanya. Lebih-lebih lagi Umar kagum dengan isi kandungannya. Ini tidak mungkin karangan Muhammad. Umar sebenarnya sedang terpanah oleh energi informasi dalam ayat itu. Sehingga hatinya yang selama ini keras membatu, meleleh, mencair. Tinggalkan rumah adiknya, mencari Rasulullah bukan untuk membunuh, tapi untuk menyatakan keislamannya. Hendak mengucap kalimat syahadah di hadapan Nabi. Yang saya nak beritahukan. Bukannya Umar ini tak pernah dengar Al-Quran disampaikan oleh Nabi. Bukannya Umar ini tak pernah dengar orang lain baca Al-Quran. Tapi ketika ia punya peluang sendiri membaca Al-Quran, tanpa ada unsur terpaksa, tanpa di bawah tekanan, dia coba membuka dirinya, menghayati energi informasi yang dalam Al-Quran itu menyentuh hatinya, menjadi meleleh, mencair hati. Inilah Al-Quran. Jadi bila hati itu sudah mulai dibuka, Quran itu boleh turun dalam hati seseorang. Salah satu cara untuk membuka hati, membersihkan jiwa, puasa di siang hari, qiyam pada malam harinya. Kenapa puasa? Ini yang kita nak bicarakan nih, tajuk ini nanti. Sebab itu kalau kita ditanya, apakah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi pada bulan Ramadan? Jelas standar semua orang tahu. Pertama, baca Quran. Itu yang dicontoh oleh Nabi. Tingkatkan bacaan Quran kita. Hayati Quran itu. Itu yang pertama. Puasa sudah jelas lah.
Qiyamul Lail, ya. Walaupun Qiyamul Lail tidak hanya bulan Ramadan, paling tidak tarawih. Apalagi yang dilakukan oleh Nabi? Bersodakoh. Aisyah Ummul Mukminin berkata, Nabi ini seorang yang sangat dermawan. Dan kemuncak kedermawanan Nabi, yakni apabila malam harinya Nabi jumpa Jibril, siangnya Nabi akan lebih dermawan. Karihil mursalah. Kedermawanan Nabi dalam memberi bantuan pada orang yang memerlukan, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti angin yang berembus. Ini yang terpenting. Baca Quran jangan sampai tidak. Ya mulai sudah jelas tuh. Dan sodakoh. Itu yang betul-betul Nabi lakukan dan sahabat lakukan dengan istiqomah sepanjang Ramadan. Yang sebetulnya kita tak boleh tinggalkan. Apa tujuannya kita baca Quran sambil puasa, malam qiyamul lail, bersedekah, membersihkan diri agar Quran itu mau turun dalam hati kita. Sebab Quran sudah turun daripada Sidul Muntaha ke bumi. Itu sudah. Kita pun sudah membacanya. Tapi adakah Quran yang kita baca ini sudah masuk dalam hati kita? Boleh jadi belum. Boleh jadi kurang. Adakah kita baca Al-Quran, hati kita tersentuh sebagaimana tersentuhnya hati kita ketika baca buku novel umpamanya? Adakah hati kita tersentuh sehingga keluar keringat, peluh, sejuk, meremang sebenarnya ketika kita mungkin melihat cerita umpamanya dan sebagainya. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita kena sambut agar dia mau masuk dalam hati kita. Dengan puasa. Dan itu kita lakukan pada bulan Ramadan. Pasal apa? Ramadan begitu istimewa kerana Quran diturunkan. Sebab itulah kalau bulan Ramadan orang tidak bersemangat baca Quran, ya macam sia-sia lah. Dia fikir Ramadan itu mulia dengan sendirinya. Tidak. Apa kita fikir Ramadan itu Allah muliakan karena Ramadannya? Tidak. Allah muliakan bulan Ramadan kerana Quran turun padanya. Sehingga tadi saya katakan, jika sekiranya Al-Quran ini turun pada bulan Rajab, maka bulan Rajab lah yang paling mulia. Jika Quran turun katalah pada bulan Jumadil Akhir, ya Jumadil Akhir yang paling mulia. Apa saja, saya ulangi. Yang dikaitkan dengan Al-Quran, pasti dapat kemuliaan. Jadi usaha kita, sampai Ramadan nanti, macam mana agar Quran ini betul-betul turun dalam jiwa kita, menyatu dengan hati kita. Sekarang Quran sudah turun ke bumi. Masalahnya adakah sudah menyatu? Tandanya macam mana? Bila kita membaca informasi, energi informasi itu meresap dalam hati kita. Apa tandanya bahwa energi informasi Quran itu boleh istilahnya meresap, nusuk kolbu kita? Tandanya ini. Saya tunjukkan ayatnya dahulu. Kalau kita baca Al-Quran dan merasakan begini, yakinlah kita bahwa energi informasi Al-Quran telah mulai meresap, menusuk kolbu kita yang paling dalam. Ini ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. Surah 39. Surah 39. Ayat yang ke-23. Surah 39
ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqsa'irru minhu yaqsa'irru min taqsa'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allahu Allah nazzala, dia telah menurunkan, ahsanal hadisi, sebaik-baik percakapan, kitaban, sebuah kitab, catatan, ketetapan, maksudnya Al-Quran. Kitaban itu buku pun boleh, catatan pun boleh, ketetapan. Karena isi Al-Quran itu semuanya ketetapan Allah yang mesti dilaksana dan mesti terlaksana. Mutasyabihan, yang saling menyerupai antara satu ayat dengan ayat yang lain. Matanya, yang diulang-ulang. Ada yang mengatakan ini merujuk pada surah Al-Fatihah. Isi kandungan Al-Quran yang tadi saya katakan ada energi informasi, orang yang membaca dengan hati yang terbuka, yang bersih, taqsyairu. Taqsyairu itu sebenarnya kalau dalam bahasa bebasnya meremang. Iksya'arra yaksair itu makna asalnya berdiri bulu roma. Dari perkataan sya'run. Sya'run itu rambut. Iksya'arra itu maknanya tegak rambut. Ya, berdiri bulu roma. Remanglah. Meremang tengkuk. Juludul ladina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut akan Tuhan mereka. Tengok. Quran bila dibaca dengan betul, hati terbuka dan bersih, kulit orang yang membacanya, yang tahu Tuhannya, akan meremang. Berpeluh. Kenapa? Karena energi informasi masuk dalam hatinya. Tummatalinu juluduhum. Kemudian kulit-kulit mereka menjadi lembut. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka pun menjadi lembut. Lembut ila dzikrillah, kepada mengingati Allah. Masya Allah. Dzalika, itulah hudallah, petunjuk Allah. Yahdi bihi mayyasha. Allah memberi petunjuk dengannya pada siapa yang dia kehendaki. Wa mayyudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tiada baginya pemberi petunjuk. Perhatikan ayat ini. Quran Allah turunkan. Isi Quran kitaban, ketetapan keputusan Allah. Orang yang membacanya dengan hati terbuka, hati yang bersih, taqsyairu juludul ladzina yakhshawna. Kulit pembaca, orang baca itu boleh meremang. Berdiri bulu roma. Seram sejuk lah istilahnya. Nah, kalau kita baca Al-Quran atau dengar Quran dibaca, kita rasa meremang, itu bukti, itu tanda. Energi Al-Quran itu sudah masuk dalam hati kita. Quran telah turun dalam hati kita. Dan hati yang boleh, yang Quran boleh masuk dalam hati orang itu, hati yang bersih. Ya, hati yang buka. Salah satu cara untuk membersihkan hati, puasa.
sejauh mana puasa sangat berkesan atau punya pengaruh kesan yang sangat besar untuk membersihkan hati, itu nanti tajuk yang kita nak bicarakan. Apa rahasianya? Tapi inilah yang saya maksudkan, energi informasi. Gerun. Ada orang mungkin pandai bercakap dengan bahasa yang indah, nasihat yang mendalam, menusuk hati kita mendengar pun menangis, ketakutan. Itu mana kita terpanah dengan energi informasi. Energi informasi. Ini perlu dilatih. Ini perlu diusahakan. Sebab itu, Ramadan dengan siam, dengan Quran tidak boleh dipisahkan. Kalau ikut urutannya, yakni Quran, Allah pilih Ramadan sebagai bulan untuk Allah turunkan Al-Quran. Kita sebagai hamba Allah yang diamanah Quran mesti bersedia menerimanya. Persediaan kita untuk menyambut turunnya Al-Quran agar dia masuk dalam hati kita mesti bersih. Salah satu cara yang berkesan untuk membersihkan hati dengan melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa. Ini mukadimah daripada tajuk yang kita nak bincangkan sebelum Ramadan ini. Baik, jamaah sekalian, nota yang saya hantar itu saya berikan tajuk, sebenarnya ceritanya Fadailu Syam. Keutamaan ibadah puasa atas ibadah yang lain. Agama Islam seringkali memberitahu kita tentang keutamaan satu-satu ibadah atas ibadah yang lain. Betul. Islam memberitahu kita tentang kelebihan ibadah solat atas ibadah yang lain. Ya. Islam memberitahu kita tentang kelebihan ibadah haji atas ibadah yang lain. Betul. Islam memberitahu kita tentang kelebihan ibadah zikrullah atas ibadah yang lain. Ya. Maknanya dari segi aspek tertentu, satu-satu amalan ibadah itu punya kelebihan berbanding ibadah yang lain. Itulah. Puasa punya kelebihan yang lain dari berbanding solat dari aspek tertentu. Solat punya kelebihan atas puasa dari segi aspek tertentu. Begitulah. Yang kita nak pelajari ini, apakah kelebihan, keutamaan puasa dibandingkan ibadah yang lain. Siapa yang kata puasa itu punya kelebihan? Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW sendiri yang memberitahu kita bahwa puasa itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Baik. Hadis yang pertama itu hadis yang biasa kita dengar. Saja saya sampaikan saya pembukaan untuk mengingatkan saja, dan saya tidak perlu terangkan karena ya bertahun dahulu kita telah bincang panjang lebar apa maksud hadis ini. Saya bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Bila dekat Ramadan, Nabi beritahu pada umatnya, sungguh telah datang bulan Ramadan. Lalu Nabi sebutkan kelebihan-kelebihannya. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang diberkati. Apa makna berkat? Apa makna barakah? Barakah itu maknanya ziyadatul khairi wa numubuhu. Bertambahnya kebaikan dan pertumbuhannya. Atau bahasa mudah,
Barokah itu yakni kebaikan yang bertambah-tambah. Kebaikan yang berkembang. Makin banyak, makin banyak. Jadi katalah kita asalnya sakit. Katalah. Dulu sakit. Selepas kita berubat, kita sihat. Allah bagi kita nikmat sihat. Dengan nikmat sihat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan kita makin bertambah-tambah. Amal baik kita makin bertambah-tambah sebab kita sihat. Bekalan yang kita nak bakal akhirat makin bertambah dengan sebab sihat. Ini menunjukkan bahawa kesihatan itu ada barokah. Itulah. Tapi kalau dahulu dia tak sihat, dia sakit. Sekarang bagi kesihatan. Setelah sihat mafiat, ibadahnya malah kurang. Amalnya malah menurun. Sebaliknya, bebanan bertambah. Itu mana kesihatan itu tidak ada berkahnya. Berkah macam tu. Dulu miskin. Sekarang Allah bagi rezeki yang lebih. Dengan rezeki yang Allah berikan itu, wah, dia makin banyak amalnya. Makin tinggi makomnya. Maka rezeki yang Allah berikan itu ada barokahnya, ada berkat. Tapi tidak sebagaimana fahaman setengah kita. Ada orang asyik hilang barang aja. Punya barang hilang. Punya barang hilang. Dia kata itulah. Harta tak berkat, asyik hilang aja. Apa kena-mengena hilang. Kalau barang hilang, tak berkat. Berkat keberkatan tak ada kena-mengena dengan hilang atau tak hilang. Itulah hari itu dapat dia hilang lagi. Ada dia hilang lagi. Berkat tak ada kena-mengena dengan benda hilang atau tak hilang. Berkat kaitannya, adakah dengan tambahan rezeki ini, amal baik kita bertambah atau kurang? Jika dengan kesenangan yang Allah berikan, kita bertambah amal baik kita, maka kesenangan rezeki itu namanya ada barokah. Tapi, bila dengan nikmat Allah, amal baik makin kurang, dari Allah makin jauh, itu maknanya rezeki itu tidak memberi apa-apa barokah. Walaupun sekarang mungkin duduk di istana, dulu di Sting Garden. Dulu duduk di Sting Garden. Masa duduk di Sting Garden, wah, malam mulai wirid menangis-nangis. Panjang istighfarnya, ya Allah, ya Rabbi, hingga pagi. Dapat makan sesuap nasi pun, alhamdulillah, ketika duduk di Sting Garden. Kepribadiannya terjaga mulia. Sekarang mungkin pindah di Istana Megah, malah tak ada wirid, tak ada zikir. Dulu rajin menyebut astagfirullah, alhamdulillah, ya Allah. Dulu ketika di Sting Garden, sekarang duduk di Istana Megah, langsung tak dengar. Terkejut adalah, oh my God. Oh my gosh. Itu maknanya tak ada berkah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apa sebab? Amalan baik yang kita lakukan pada bulan Ramadan dilipat gandakan berbanding amal baik yang kita lakukan di luar Ramadan. Masya Allah. Kita buat amal wajib, amal baik pada bulan Sya'ban. Ada pahalanya jika Allah terima. Amal baik yang sama bila kita melakukannya pada bulan Ramadan, diganda-gandakannya kebaikannya. Itu namanya berbarokah. Baca Quran sekarang, Allah terima. Jika Allah beri pahala jika Allah terima. Bulan Ramadan kita baca Al-Quran lagi. Tuh, amal sikit diganda-gandakan. Syahrun Mubarak. Jadi betul-betul lah bulan Ramadan ni Allah sedang, kalau dalam bahasa sekarang, kalau bahasa supermarket lah, kalau bahasa shopping center, Allah benar-benar telah melakukan big sale pahala.
Nah, Allah Ta'ala berkata, big sale. Apa namanya? Jualan murah, pahala. Wah, siapa nak? Masya Allah. Buat sikit dilapat gandakan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan ke atas kamu berpuasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggu, dirantai pada bulan Ramadan syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Sesiapa saya dihalangi daripada mendapatkan kebaikannya, sungguh ia telah terhalangi daripadanya. Maknanya orang itu paling rugi. Sepanjang Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak dapat kebaikan, tidak bertambah amalnya, benar-benar orang yang paling rugi. Hadis ini tak perlu jelaskan, karena ini telah kita pelajari pada siri-siri yang lalu. Tentang ditutupnya pintu surga, itu saya pikir sama sudah pahaman. Nah, itu kaitkan dengan surah Az-Zumar. Baik, ini hadis yang kita jadikan tajuk tuh, hadis selepasnya nih. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, pendek saya hadisnya, walaupun ada yang panjang, tapi saya bikin pendek. Kullu amal ibni adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis Bukhari. Maksudnya, setiap amalan manusia itu adalah untuknya, baginya, milik dia, kata Allah. Salat Allah bagi untuk kamu, zakat untuk kamu, haji untuk hambaku. Dah. Semua. Illa saum, kecuali puasa. Allahu Akbar. Ibadah puasa yang dilakukan oleh anak Adam itu bukan untuk anak Adam. Allah kata, innahu li. Puasa itu untuk aku, milik aku. Allahu Akbar. Dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu hadis selepasnya daripada Abu Hurairah juga, tapi riwayat Ibnu Majah, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanah bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Tiap-tiap amalan kebaikan anak Adam itu akan digandakan. Digandakan dengan 10 kali ganda kebaikan yang serupa dengannya. Hingga 700 kali ganda. Setiap amal baik anak Adam, kata Nabi SAW, Allah akan gandakan balasannya 10 kali ganda yang semisal dengannya hingga 700 kali ganda. Salat begitu juga. Zakat begitu juga. Tolong orang begitu juga. Bantu orang begitu juga. Bakti pada orang tua macam juga. 10 hingga 700. Allah berfirman, kata Nabi, illa saum, kecuali puasa. Yang lain digandakan 10 hingga 700. Tapi puasa, kata Allah, puasa itu milik aku. Dan aku sendiri yang akan memberi balasannya.
Allah tak beritahu kita ganjaran puasa ini digandakan berapa kali. Tak ada. Allah rahsiakan. Yang lain Allah beritahu. Solat kamu, wahai anak Adam, aku gandakan menjadi 10 hingga 700. Sedekah kamu, aku beri balasan 10 kali ganda hingga 700. Usaha kamu, dalam apa salah kebaikan, aku akan gandakan balasannya 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Satu saja yang aku tak beritahu kamu. Berapa banyak balasan aku sediakan buat kamu, amalan kamu. Apa itu ya Allah? Puasa. Tentang puasa, aku tak beritahu berapa banyak aku gandakan pahalanya. Maknanya bukan hanya 700. Karena puasa itu milik aku. Hak aku. Salat milik kamu. Tengok. Semua amal anak Adam Allah nisbahkan, Allah berikan pada anak Adam. Ini kami yang punya, ini kami punya. Tapi puasa aku punya. Dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Maknanya ini ada kelebihan jamaah sekalian. Ada kelebihan. Baik, yang jadi pertanyaan begini. Itu penjelasan selepasnya. Hadis ini merupakan hadis yang mengandungi fadilah puasa dan keistimewaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ibadah puasa itu untuknya, miliknya. Apa rahasianya? Bila Allah kata puasa itu milik aku, disinilah keutamaan puasa berbanding ibadah yang lain. Lalu apa alasannya, apa rahasianya? Puasa itu Allah kata bagi aku. Tapi ibadah yang lain milik anak Adam. Puasa dinisbahkan kepada Allah. Baik, penjelasannya begini jamaah sekalian. Saya bacakan Arabnya. Tidak ada baris, jadi jamaah boleh bagi baris lah. Yang mungkin sudah di print boleh bagi baris lah. Kalau belum di print mungkin tak boleh bagi baris. Kecuali dalam apa namanya iPad yang itu ada, itu mungkin boleh lah tuh bagi baris ya. Tapi cuma mana nak baca. Ini penting karena saya kutip Arabnya. Jadi saya tidak, ini bukan pendapat saya ya. Ini penjelasannya. Khassallahu jaza'as saumi binafsihi li syarafis saumi indahu. Khassallahu, Allah telah mengkhususkan, Allah telah mengistimewakan jaza'as saumi, balasan ganjaran ibadah puasa binafsihi, dengan dirinya. Sebab Allah berfirman dalam hadis tadi, puasa milik aku. Kenapa Allah khususkan puasa padanya? Li syarafis saumi indahu. Ini kerana kemuliaan ibadah puasa di sisinya. Ini secara hadis itu. Karena kemuliaan ibadah puasa di sisi Allah berbanding ibadah-ibadah yang lain. Wa mahabbatihi lahu. Karena kecintaan Allah, kecintaan Allah kepada ibadah puasa. Subhanallah. Bila orang solat, Allah cinta. Ya, betul. Bila orang tu berbakti pada orang tua, Allah cinta. Ya. Allah menyukai ibadah-ibadah yang diperintahkan olehnya bila hamba itu melakukannya. Ya. Dan Allah sangat-sangat mencintai ibadah puasa yang ia wajibkan jika kita melakukannya. Masya Allah. Seronok tak seronok? Kita buat kerja,
Lalu kerja kita ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. So, anak melakukan suatu pekerjaan yang orang tuanya bangga. Wih, pasti seronok kita jadi anak. Sebagai staf pekerja di syarikat, kita melakukan pekerjaan yang bos memuji luar biasa. Saya suka kamu, saya suka kamu. Yang lain aku dah beritahu gajinya berapa satu bulan, yang itu gajinya sekian, yang itu gajinya saya semua dah tahu. Tapi untuk awak, karena kerja awak ni aku sangat suka, bab gaji kamu jangan tanya. Aku sendiri akan menentukannya. Masya Allah. Yang lain dah diberitahu, awak gajinya sebulan sekian ya, sebulan sekian ya, sebulan. Tapi yang awak ni, karena kerja awak ni aku sangat suka, tentang gaji awak tak perlu tanya. Aku sendiri akan menentukannya. So, ibadah puasa Allah sangat suka. Waduhur, ini berikutnya. Waduhurul ikhlasi lahu subhanahu wa ta'ala fihi. Dan kerana dalam ibadah puasa itu, duhurul ikhlas. Yakni nampak, kelihatan, terbukti keikhlasan pelakunya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa, ibadah yang paling berkesan untuk melatih diri kita ikhlas dalam beramal. Macam mana nanti penjelasannya, buktinya nanti penjelasannya. Li'annahu sirrun bainal abdi wa rabbi. Karena ibadah itu adalah ibadah rahsia antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada siapa yang tahu, yang mengetahui orang itu puasa atau tidak, kecuali orang itu dan Allah. Ibadah yang lain, orang dapat mengetahui dan melihat. Kita solat, ada orang nampak. Tapi solat itu digalakkan berjamaah. Kita bayar zakat, ada orang nampak. Paling tidak yang menerima. Kita pergi haji, bukan orang nampak, satu kampung dah tahu. Kita pergi haji, satu kampung dah tahu. Bukan belum haji, satu kampung dah tahu. Itu kalau haji. Itu haji. Tapi puasa, coba di siang Ramadan, kita tak tahu orang itu puasa atau tidak. Paling-paling kita berbaik sangka. Dia masih puasa lah. Takkan imam masjid tak puasa. Kalau kita tanya, adakah Pak Imam tu puasa hari ini? Kita akan jawab, saya yakin dia puasa. Tapi kalau kita, apa buktinya yang dia puasa? Apa alasan awak yang awak yakin bahwa Pak Imam itu puasa? Kita tak tahu apa buktinya. Apa alasannya? Paling-paling kita kata, takkan dia tak puasa. Dia kan imam. Maknanya itu bukan bukti. Sebab tak ada tanda-tanda. Yalah, dia nampak ngantuk, mana puasa? Belum tentu. Belum tentu orang siang hari mengantuk, dia puasa. Mungkin karena terlebih makan. Terlebih makan pun mengantuk juga. Oh, saya tahu pasti dia puasa. Buktinya itu, bibirnya pecah banyak. Mana? Orang bibir pecah belum tentu puasa. Kan memang kurang vitamin C. Yang tahu dia puasa atau tidak, itu hanya dirinya dan Allah. Masya Allah. Ini kelebihan puasa. Katalah kita puasa, kita sahur. Tengah hari, kata kita minum seteguk air. Batal puasa kita. Tapi muka kita, penampilan kita masih macam orang puasa. Insya Allah. Walaupun kita sudah tidak kira-kira puasa. Ini rahsia kita dengan Allah. La yattali'u alaihi illallah. Tidak ada sesiapa yang mengetahui akan puasa seorang kecuali Allah. Wa adhafallahul jazaa'a ila nafsihil karimah. Dan Allah telah menyandarkan pahala dan balasan puasa itu kepada dirinya. Aku sendiri yang akan membalasnya, Allah kata.
Li'anal a'mal solihah, karena amal-amal yang soleh itu yudha'afu ajruha bil adad, digandakan balasannya dengan bilangan. 10 kali ganda, 7 kali ganda, disebut. Al-hasanatu bi'asri amthaliha, kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda, ila sab'i mi'ati di'fin, hingga 700 kali ganda, ila at'afin kathira, hingga gandaan yang sangat banyak. Amas saum, adapun puasa, ini, adapun puasa, fa innallaha adhafal jaza alaihi, sesungguhnya Allah menyandarkan, menisbahkan ganjarannya kepada dirinya, min ghairi tibari adat, tanpa menyebutkan bilangannya. Yang lain disebutkan 10 kali ganda, 7 kali ganda. Yang puasa Allah tak sebutkan, menunjukkan bahwa balasannya berganda-ganda. Wa huwa subhanahu wa ta'ala akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang paling pemurah, paling dermawan. Jadi, penjelasan hadis tadi, Allah menyatakan seluruh amal anak Adam itu baginya, kecuali puasa. Puasa itu milik aku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa begitu istimewa? Apa kelebihannya berbanding ibadah-ibadah yang lain? Jamaah sekalian, berikut ini penjelasannya. Para ulama telah memberikan penjelasan makna ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Dalam hadis tadi ada firman sabda Nabi yang berkata, yakni illas saum, kecuali puasa, innahu li, puasa itu milik aku, wa ana azibi, dan aku sendiri akan membalasnya. Ulama telah memberikan uraian tentang maksud hadis Nabi ini dengan beberapa makna, yang dengannya ibadah puasa mempunyai kelebihan, keutamaan melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, saya bacakan ya. Ini kelebihan ibadah puasa berbanding ibadah yang lain. Pertama, semua amalan anak Adam dapat dijadikan sebagai tebusan atas kisos atau pembayaran kezalimannya antara dia dengan orang-orang yang dizalimi. Apabila dia berbuat zalim, maka orang yang dia zalimi akan menuntut bela pada hari kiamat kelak dengan mengambil beberapa amalan kebaikan atau pahala orang itu. Begini. Bedakan hadis berikut ini. Saya bacakan hadisnya dahulu. Hadis ini populer. Riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Suatu hari Nabi bertanya pada sahabatnya, Atadruna manil mal muflis? Wahai kamu sekalian, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang muflis itu? Orang yang muflis, orang yang bankrupt, orang yang bangkrut, orang yang bancaruta itu siapa? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina, ya Rasulullah, orang muflis di antara kami, menurut kami ialah malla dirhamalahu wala mata. Orang yang tak ada dirham, tak ada harta benda, itu muflis lah. Dinar tak ada, dirham tak ada, harta benda tak ada, itu muflis ya Rasul.
Menurut kami lah. Nabi kata apa? Qala. Oh, bukan itu. Orang muflis yang sebenarnya bukan orang yang tak ada uang. Bukan orang tak ada harta. Kalau tak ada uang hari ini, boleh cari minggu depan dapat. Kalau bankrupt hari ini, tahun depan usaha lagi, boleh. Boleh semula. Orang muflis yang sebenarnya muflis ialah Nabi kata, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis dari umatku ialah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, wasyamin, dan membawa pahala puasanya, wazakatin, dan membawa pahala zakatnya, dan lain-lainnya lah. Semua pahala. Maknanya orang yang rajin beribadah, ibadahnya diterima, pergi akhirat membawa pahala yang tidak sedikit. Malangnya, wayati qad syatama hadza, dan ia datang pada hari kiamat itu, dia membawa dosa. Dosa apa? Syatama hadza. Di dunia dahulu dia telah mencerca, mencaci maki, memaki hamun saudara muslim. Hingga mati tidak minta maaf. Itu dosa kepada saudara muslim. Wa qadhafa hadza, di dunia dahulu dia telah menuduh orang muslim yang berzina tanpa saksi. Sarahnya diperluas. Di dunia dahulu telah mencemar harga diri orang lain. Menfitnah orang lain. Sehingga nama baiknya tercemar. Wa akala mala hadza, di dunia dahulu dia telah makan, mengambil harta orang lain. Maknanya itu bilang. Wa syafaka dama hadza, di dunia dahulu dia telah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, di dunia orang ini walaupun kuat ibadah tapi suka memukul orang, pernah membantai orang, menendang orang, menyepak orang. Ringkas kata, datang ke akhirat bawa banyak pahala, tapi juga banyak membawa dosa-dosa sesama manusia. Di akhirat orang-orang yang dahulu dihina, dicaci maki, dipermalukan, dirampas hartanya, dipukul, mengadu kepada Allah. Orang ini dalam perjalanan ke surga laju. Dalam hadis yang lainnya, mas sekalian, dia telah melepasi neraka. Antara neraka dan surga itu ada kontoroh dalam hadis yang lain. Kontoroh itu semacam jambatan. Bahasa Melayu jambatan lah. Macam rupanya, walau alam kan di benda gaib. Nah, di kontoroh itulah ada checkpoint yang terakhir. Allah hendak mengadakan kisos, tuntut bilang. Orang ini dah lepas, neraka dah lepas lah. Lepas semua. Sampai kontoroh antara surga dan neraka diberhentikan oleh Allah. Ini pemeriksaan terakhir, checkpoint terakhir. Disitulah tiba-tiba orang yang dahulu pernah dicaci maki menuntut bela. Ya Allah, ini hambamu semasa dia telah mencaci maki aku, maki hamun tanpa pasal. Namaku hancur karena dia, ya Allah. Aku mohon pengadilanmu, ya Allah. Allah adili dia. Waktu itu tidak ada harta benda. Kalau diputuskan di zaman, boleh bayar dengan harta. Masa itu tidak ada lagi peluang untuk minta maaf. Yang ada hanya pahala dan dosa. Kebaikan dan keburukan. Allah tanya, betul kamu dahulu maki orang ini? Betul, ya Allah. Mana kamu dosa dan iya, ya Allah. Bagaimana cara Allah mengadilinya?
fayu'ta hadza min hasanati. Lalu Allah berikan kepada orang yang menuntut bela itu sebagian dari kebaikannya. Pahala orang yang banyak pahalanya diambil sedikit oleh Allah, diberikan kepada yang menuntut. Dah kurang pahalanya. Menuntut lagi, ada orang dipukul, kurang lagi pahalanya. Habis sikit karena ramai orang yang menuntut bela, dan Allah ganti kezaliman yang mereka alami itu dengan kebaikan yang diambil daripada kebaikan orang menzalimi. Bagaimana jika kebaikannya habis? Sementara yang menuntut bela masih ramai. Fa in faniyat hasanatuhu. Maka apabila kebaikannya telah habis, qabla ayyuqda ma'alaihi, sebelum kewajiban yang mesti dibayar telah ditunaikan. Maknanya masih banyak lagi orang menuntut bela. Walhal kebaikannya sudah habis. Ukhidha min khotoyahum. Allah ambil kesalahan, keburukan orang menuntut bela itu diberikan pada orang tadi. Jadi orang itu asalnya pahalanya banyak, kemudian pahalanya habis, bahkan dosanya bertambah. Mula-mula dia dah seronok lepas neraka, selangkah lagi masuk surga, faturihat alaihi, dicampakkan keburukan padanya, tumaturiha finnar. Kemudian ia dihumban di dalam neraka. Itu orang muflis. Jadi orang muflis orang yang kebaikannya, amal ibadahnya dijadikan oleh Allah sebagai tebusan bagi menebus kesalahan-kesalahannya yang pernah dilakukan sesama kepada sesama muslim di dunia dahulu. Semua amal ibadah. Ini pendapat ulama ya. Semua amal ibadah. Solat ke, zakat ke, haji ke, bakti pada orang tua ke, tolong orang lah, baca Quran ke, mengaji ke, qiyamul lail ke, apalah semua. Umrah ke. Pahala-pahala ibadah ini boleh oleh Allah. Boleh dijadikan tebusan oleh Allah untuk menebus dosa orang ini. Diambil. Hanya satu amalan ibadah sahajalah yang pahalanya Allah tidak akan jadikan tebusan untuk menebus dosanya. Ibadah apa itu? Puasa. Masya Allah. Hanya amalan ibadah puasa sajalah yang Allah tidak akan jadikan bagi menebus dosa orang ini terhadap sama manusia. Yang lain licin. Allah kata, tak, puasa itu milik aku. Bagaimana mungkin Allah nak berikan pahalanya pada orang lain? Salat itu milik anak Adam. Itu milik anak Adam. Dan nanti dia akan jadikan tebusan untuk menebus dosanya. Tapi puasa tidak. Disinilah keutamaan, kelebihan ibadah puasa. Ibarat orang punya hutang, untuk menanggung hutangnya, semua dah jual. Kamu kena diputuskan oleh mahkamah, kamu kena bayar semua pinjaman kamu. Apa yang ada? Jual semuanya. Rumah jual, kendaraan dijual, semua barang kemah dijual, tanah dijual, semua. Apa barang jual? Untuk nasi hutang kamu. Licin orang kaya. Satu yang tidak boleh dijadikan tebusan menurut hutangnya. Katakanlah. Apa dia? Kambing kesayangannya, umpamanya. Nah, yang kambing ini tak boleh. Yang lain boleh dijual untuk menebus hutangnya. Tapi kambing ini tidak. Ibaratnya macam itulah. Semua pahala ibadah boleh jadi tebusan. Puasa tidak.
Allah sendiri yang kata, karena puasa itu milik aku. Tengok, mulia tak mulianya ibadah puasa itu. Sehingga orang yang berpuasa, ia bila diterima oleh Allah, ia akan tetap mendapatkan pahala puasa itu. Tidak akan hilang. Sananya diterima ya. Kalau ibadah solat, pahalanya ada. Tapi boleh jadi nanti hilang. Jika ada orang menuntut bela. Zakat boleh hilang. Jika nanti dia ketebusan. Karena ada orang menuntut bela. Haji juga. Tapi puasa tidak. Allah kata tidak. Ini puasa milik aku. Dan aku akan memberi balasan sendiri. Subhanallah. Ini kelebihan puasa yang pertama. Dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena bayangkan jamaah kalau tidak licin orang itu pahalanya. Licin. Muflis. Dan yang mengerikan. Orang itu baru tahu muflis. Ketika ia telah melepasi neraka, menuju ke surga, antara surga dan neraka ini kata Nabi ada kontoroh, ada semacam jembatan gitulah. Nah, di tengah penjembatan itulah ditahan checkpoint terakhir. Jika orang itu kata lepas daripada kisos, tak ada berbeda, dia terus menuju surga. Tapi jika ramai orang menuntut, dan ia terpaksa menebus kesalahannya dengan kebaikannya, hingga habis kebaikannya, bahkan dosanya bertambah, orang ini tidak boleh meneruskan perjalanan ke surga, sebenarnya kena undur ke belakang semula. Dimasukkan dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Tsumma na'udzubillah. Itu muflis, sebenar-benar muflis. Hadis ini memberitahu kita, saya memberi pengajaran, bahwa dosa sesama manusia ini jauh lebih berat berbandingkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang ada hubung kait antara kita dengan Allah, hablum minallah, relatif lebih mudah mendapatkan pengampunan. Direct saja, terus kepada Allah. Tapi dosa sama manusia, yang Nabi sebutkan tadilah, mungkin dosa karena pernah mencerca orang, memaki orang, memberi gelaran tak baik pada orang, merampas orang, menipu orang. Ini tak dapat diampun. Allah tak akan memberikan pengampunan selagi orang itu tidak mendapatkan daripada orang teraniaya. Jika di dunia hingga mati tak dapat kemaafan, ya akan dituntut di akhirat. Wa'iyadzubillah, mungkin dapat menjadikan ia bankrupt. Walahal dia sudah melepasi neraka, selangkah lagi masuk surga. Hanya pahala ibadah puasa saja yang Allah tidak benarkan, ia menjadi ganti, pengganti, denda untuk menebus kesalahannya. Ini yang dimaksudkan. Jadi semua pahala amalan tersebut dapat dijadikan tebusan kecuali puasa. Inilah keistimewaannya. Pahala puasa tidak dapat diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Tak boleh. Allah kata itu milik aku. Karena Allah sendirilah yang menyimpannya bagi orang yang berpuasa dan memberikan ganjarannya kepadanya. Ini keistimewaan yang pertama wajib kita yakini. Sebab itu bila kita puasa jemaah tidak boleh kita cincang. Hendaklah puasa betul-betul dilakukan sesempurna yang boleh. Hendaklah puasa yang kita lakukan ini benar-benar dapat membentuk watak dan karakter kepribadian kita. Karena puasa, hakikat puasa bukan semata-mata berlapar dan berdahaga. Bukan. Puasa bukan semata-mata hanya berlapar dan berdahaga. Bukan. Tapi lebih daripada itu.
Nanti penjelasannya. Hah? Ini poin yang pertama. Kenapa puasa begitu mulia? Karena tadi, semua amal ibadah boleh diserahkan kepada orang yang dizalimi, yang menuntut di akhirat, kecuali pahala puasa. Pahaman ulama ini terhadap masuk hadis tadi sesuai selari dengan maksud hadis Nabi, riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbikum. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda meriwayatkan daripada Allah. Jadi maknanya ini hadis qudsi lah. Nabi menyampaikan pada kita apa yang Allah sampaikan kepada Nabi, tapi buat Al-Quran. Allah menyampaikan maksudnya, lalu Nabi menyampaikan pada kita melalui bahasa baginda sendiri. Apa kata Allah kepada Nabi? Lalu Nabi beritahukan kepada kita. Likulli amalin kafarah. Masya Allah. Semua amalan anak Adam itu dapat dijadikan tebusan bagi orang-orang yang dia zalimi. Jelas sekali hadisnya. Semua amalan anak Adam boleh dijadikan tebusan untuk diberikan kepada orang yang dizalimi di dunia, yang menuntut bela di akhirat. Wasaumuli, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, itu tak ada waw ya, jelaskan. Kalau ada waw hanya dibuang. Ada tak wawnya? Ajibihi kan, ba ha ya, waw itu ada. Ba ha, di situ ada ba ha waw. Itu terlebih rajin nulis tuh. Sebenarnya hak saja. Terlebih rajin nulis tambah waw. Jadi kalau ada waw macam apa bacanya? Bahu. Takkan bahu. Itu bihi. Jadi wawnya dibuang saja. Dan aku sendirilah yang akan memberikan ganjarannya. Masya Allah. Jelas sekali. Likulli amalin kafarah. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu boleh dijadikan sebagai kafarah. Kafarah itu tebusan. Bagi menebus kesalahan yang pernah dilakukan sesama manusia di dunia. Di dunia ini. Kecuali ibadah puasa. Karena apa? Ibadah puasa begitu mulia. Kemuliaannya jelas dalam ayat tadi. Allah nisbahkan puasa itu pada dirinya. Li. Aku yang punya. Begini jawab sekalian ya. Dalam kaidah bahasa Arab. Ini sedikit saya sampaikan bahasa Arabnya. Mana-mana amalan atau mana-mana sesuatu ciptaan yang Allah sandarkan kepada dirinya, itu menunjukkan kemuliaannya. Contoh, masjid itu rumah Allah. Dan masjid itu rumah Allah. Semua masjid di dunia itu rumah Allah. Tapi hanya ada satu masjid saja di bumi ini yang Allah kata rumahku, yakni Masjidil Haram. Lagi, semua masjid di dunia itu kita sebut sebagai rumah Allah. Tetapi hanya ada satu masjid saja yang Allah kata rumahku, yakni Masjidil Haram. Allah tak kata Masjid Nabawi rumahku, tak ada. Allah tak kata masjid di kampung kita rumahku, Allah tak. Walaupun kita kata itu rumah Allah.
Tapi yang Allah kata, ini rumahku, hanya Masjidil Haram. Kenapa? Tadi saya katakan, mana-mana sesuatu atau amalan yang Allah nisbahkan pada dirinya, itu merupakan adanya kemuliaan. Dinisbahkannya Baitullahil Haram, Masjidil Haram, dengan rumahku, kata Allah, dan tidak ada masjid yang lain yang Allah kata rumahku, ini karena kemuliaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram. Ya, apa tidaknya di situ tempat haji. Hanya ada satu masjid saja yang kita disuruh untuk tawaf mengelilinginya dan dapat pahala. Selain Masjidil Haram, kita tak boleh tawaf, malah berdosa. Ada masjid baru diresmikan, tiba-tiba raw, pusing 7 kali. Dosa malah. Tawaf Masjid Nabawi, dosa. Tawaf Masjid Aqsa, berdosa. Ini keistimewaan dia. Solat di Masjidil Haram, tengok. 100.000 kali. Masya Allah. Melakukan amal baik di Masjidil Haram digandakan pahalanya dibandingkan dengan melakukan amal baik yang sama di luar Masjidil Haram. Sehingga bila Allah sebut baiti, menunjukkan adanya kemuliaan, kelebihan yang dimiliki oleh Masjidil Haram. Nah, ya. Unta. Semua unta yang ada di dunia ini, daripada dulu hingga sekarang, unta itu Allah yang cipta. Ya. Tidak ada unta, melainkan Allah yang menciptakannya. Tapi dari sekian juta, dari sekian bilion ekor unta, hanya ada seekor unta saja yang Allah kata naqatullah, unta Allah. Boleh ya? Dari sekian bilion unta, hanya seekor unta yang Allah kata naqatullah, unta Allah. Wahai yang lain pun Allah yang punya, Allah yang cipta. Unta siapa itu? Unta Nabi Soleh. Yang Allah ciptakan keluar daripada batu. Unta itu Allah kata, ini unta Allah. Kenapa Allah katakan itu unta Allah? Sedangkan yang lain pun Allah unta Allah juga. Ya, karena unta Nabi Soleh itu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lain. Ada kemuliaan yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lain. Apa kelebihan dan kemuliaannya? Unta Nabi Soleh ini jamaah sekalian tidak boleh dibunuh. Dipukul pun tak boleh, apalagi dibunuh. Siapa yang menyakiti unta Nabi Soleh, diazab oleh Allah. Masya Allah. Tak ada yang siapa yang diberikan untuk mengganggu. Mau makan apa pun tak boleh orang melarang. Katalah, masuklah tanah orang lalu makan, tak boleh dihalang. Karena ini unta Allah. Allah kata, ini untaku. Maknanya ada kemuliaan yang Allah letakkan pada unta tersebut yang tidak Allah berikan pada unta yang lain. Ada kelebihan. Contoh lain katalah nar. Nar itu api. Semua api Allah yang cipta. Ya, semua api ini Allah yang cipta. Api dunia ke api akhirat Allah yang cipta. Tapi hanya ada satu saja api yang Allah nisbahkan kepadanya. Dalam surah Al-Quran. Narullahil muqadah. Dalam surah Al-Humazah ya. Narullahil muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Narullah. Api Allah. Itu pada neraka. Kenapa hanya api neraka saja yang Allah kata narullah? Bukankah api dunia pun api Allah juga? Ya. Kalau api dunia pun api Allah yang punya, kenapa Allah tak sebut api Allah? Kenapa neraka saja yang Allah sebut api Allah? Ya, karena neraka ini api yang punya keistimewaan
punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh api-api yang lain. Api lain boleh padam, neraka tidak. Api lain boleh membakar, kalau kita panggang apakah ayam ke kambing, hanya membakar luaran saja hangus. Dalam tidak. Api neraka bukan hanya membakar tubuh badan manusia yang ahli neraka, bahkan jiwanya, jiwa itu pun terbakar. Tattali'u alal afidah, Masya Allah. Yang panahnya tak ada tanding. Nah, berdasarkan kaidah bahasa Arab ini, semua ibadah kalau kata milik Adam, anak Adam, kecuali puasa milik aku. Bila Allah nisbahkan puasa pada dirinya, maknanya puasa ada keutamaan, ada kelebihannya. Gitu ya maksudnya. Dan kelebihannya yang pertama tadi kita telah pelajari malam hari ini, semua amal anak Adam boleh dijadikan kafarah, tebusan bagi menebus kesalahannya di akhirat bila ada orang menuntutnya, kecuali pahala puasa. Allah tidak izinkan jadi tebusan. Kenapa? Karena pahala puasa itu Allah sendiri yang menyimpannya. Masya Allah. Jemaah sekalian, itu keistimewaan, kelebihan utama yang pertama. Ya. Insya Allah kita akan sambung nanti yang kedua dan yang ketiga, dan juga ada tambahan-tambahan yang lain insya Allah yang tak sempat saya cantumkan dalam nota itu. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat lebih menghayati lah ibadah puasa yang akan kita lakukan ya dalam seminggu lebih kurang ini, dan agar puasa kita akan lebih meningkat kualiti dia, ya. Kualiti dia. Jadi benar-benar ibadah yang satu ini memang puasa ini boleh dilakukan selain Ramadan, tapi hukumnya kan sunat. Yang diwajibkan oleh Allah hanya setahun sekali saja, yaitu 1 bulan. Dan tentu ini betul-betul nikmat yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menganggap kefarduan ibadah puasa sebulan ini sebagai bebanan. Jangan. Tapi anggaplah kefarduan ibadah puasa ini sebagai ganjaran rahmat Allah yang sebesar-besarnya buat kita semua. Kita terima sebagai rahmat Allah, bukan sebagai bebanan. Itu yang penting dan mustahab. Jadi, ya Mas kan, itu saja yang sempat kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan, bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau kita dapat kongsi bersama. Insya Allah, bila Allah izinkan, kita akan berjumpa minggu hadapan, kali terakhir sebelum kita cuti Ramadan. Dan semua diberikan kesehatan, kesehatan yang kurang lebihnya memaafkan. Mari kita dengan bacaan Tauhid Kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan rumah.